Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Cinta Yesus dan Mabuk Agama. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya-tanya, mengapa judul renungan di kesempatan pagi hari ini membahas mengenai cinta Yesus dan mabuk agama? Terus terang semuanya oleh karena saya ingin meluruskan pandangan beberapa orang yang seringkali menilai begini, bahwa orang yang cinta Yesus itu adalah orang-orang yang fanatik atau mabuk agama. Dulu saya pernah mendengar orang berkata begini, ikut Tuhan itu sedang-sedang saja, karena kita ini masih hidup di dunia, jadi jangan terlalu fanatik deh. Biasanya istilah fanatik itu ditujukan bagi orang-orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin kalau hari-hari ini itu ialah orang-orang Kristen yang menjaga dirinya dari pergaulan yang buruk, yang tidak minum minuman keras, yang tidak merokok. Bahkan kalau dia punya sosial media, dia akan selalu memposting renungan-renungan harian atau firman Tuhan. Orang yang syirik pasti kebanyakan akan mencibir dia. Dia itu terlalu fanatik. Kita jangan berteman dengan dia, nanti dia injili kita. Sebenarnya begini saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya pengalaman jatuh cinta itu adalah pengalaman yang manis. Ketika saudara jatuh cinta, saudara pasti akan selalu memikirkan orang yang saudara cintai. Yang ada di dalam pikiran dan hati saudara cuma dia. Kalau zaman sekarang, chat atau pesan yang paling saudara nantikan ialah dari orang yang saudara cinta. Sehingga saya akan berkata, kalau seseorang jatuh cinta kepada Tuhan itu, di mana salahnya? Kalau ia selalu ingin membicarakan tentang orang yang ia cinta, ia selalu rindu untuk bergaul dengan orang yang ia cinta, saya pikir hal ini adalah suatu hal yang lumrah. Saudara pencinta drama Korea, saking cintanya saudara, tiada hari tanpa nonton drama Korea. Saudara yang mencintai satu klub bola, saudara juga pasti akan mengoleksi, entah itu jersey, baju kaos, dan segala pernak-pernik klub kesayangan saudara. Semua itu bisa dimaklumi. Mari kita belajar arti dari kata fanatik. Menurut KBBI, fanatik adalah suatu keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat. Di dalam kekristenan, adalah suatu hal yang wajar kalau kita memiliki keyakinan yang kuat dengan berita Injil. Jadi saya bisa katakan, sudah seharusnya kita menjadi orang Kristen itu fanatik. Percaya yang kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang salah itu ialah fanatisme. Tetapi kalau saudara belajar kitab suci itu dengan sungguh, dengan jujur, dan memang mencintai Tuhan Yesus, saudara tidak akan mungkin menjadi orang fanatik yang berlebihan atau orang yang dikuasai fanatisme sampai menjadi mabuk agama. Saya cinta Tuhan Yesus, tapi saya nggak pernah lantas mengharam-haramkan mendengarkan lagu-lagu sekuler. Saya juga cinta Tuhan dan saya punya banyak teman-teman dari agama-agama yang lain. Tidak pernah tuh saya menganggap saya lebih rohani, saya lebih baik dari mereka. Saya pribadi juga tidak sefanatik orang-orang yang sampai tidak mau divaksin COVID-19. Karena ada orang-orang bahkan hamba Tuhan yang menyebarkan hoax dengan mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu adalah penggenapan dari kitab Wahyu yang bicara soal tanda 666. Diyakini bahwa orang yang menerima vaksin itu sedang menerima chip 666. Ini baru yang namanya fanatisme, mabuk agama, sampai-sampai nggak bisa berpikir logis. Di zaman Orde Baru, zaman pemerintahan Soeharto aja, itu banyak vaksin-vaksin yang digiatkan oleh pemerintah. Tidak ada tuh orang-orang yang berani melawan, yang berani menentang. Sampai sekarang pun masih ada vaksin polio, campak, sampai vaksin flu pun ada. Kenapa di saat negara kita sedang darurat COVID-19 dan pemerintah memberikan vaksin gratis, lantas ada begitu banyak orang yang tidak mau divaksin? Ini adalah kebodohan akibat fanatisme atau mabuk agama yang berlebihan. Mungkin saudara pernah punya pengalaman dengan orang yang memang mabuk agama.
Tetapi di dalam kekristenan, seharusnya saudara tidak akan menjadi mabuk agama. Karena tidak pernah ajaran Tuhan Yesus itu yang mengarah ke sana. Kalau kita dilabeli fanatik oleh karena kita suka membaca kitab suci, bukankah saudara pernah mendengar ayat yang paling terkenal di Perjanjian Lama ketika Musa mengingatkan Yosua, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi membaca kitab suci setiap hari, merenungkannya, memperkatakan atau membagikan kebenaran firman Tuhan di postingan-postingan sosmed, itu bukan menandakan saudara fanatik. Bukankah itu memang sudah seharusnya menjadi kewajiban kita? Saya pribadi di dalam pergaulan itu tidak pernah fanatik. Sekalipun ada teman-teman di depan saya yang merokok atau minum minuman keras, saya tidak lantas memandang mereka sinis atau membenci mereka. Saya percaya mereka pasti bisa berubah ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada seorang teman saya yang dari SMA hobinya itu mabuk-mabukan sampai kuliah. Tetapi ketika dia berjumpa Tuhan secara pribadi, dia akhirnya berubah menjadi hamba Tuhan. Dia sama sekali tidak lagi minum minuman keras. Karena cinta akan Tuhan itu yang membawa ia hidup berjalan dalam kekudusan yang benar. Kalau kita melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dengan kekuatan darah dan daging, itu paling cuma sebentar, saudara. Ketika saudara kecewa sama Tuhan, saudara bisa kembali setiap saat kepada kubangan yang sama. Tapi kalau saudara diubahkan oleh Tuhan Yesus, ketika ia tinggal di dalam hidup saudara, maka pembaharuan itu akan bersifat permanen, terus-menerus. Jadi ingat saudaraku, cintailah Tuhanmu dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran saudara, dengan segala potensi yang ada di dalam hidup saudara. Hal ini tidak membuat saudara fanatik yang berlebihan atau mabuk agama. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam pengharapan, mendidik dan mengajar kelakuan kami, agar kami boleh menanggalkan sifat-sifat duniawi kami yang mencemarkan kehidupan kami, Tuhan. Tolong kami agar berjalan di dalam kekudusan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.